Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait muhassinat lafziyah. Di antara bentuk dari muhassinat lafziyah itu ada yang disebut dengan at-tasdir. At-tasdir itu secara bahasa artinya meletakkan di awal. At-tasdir ini juga disebut dengan raddul ajuzi ala sadri, yaitu mengulang akhir lafaz diulang di awal lafaz. Jadi at-tasdir itu juga disebut dengan raddul ajuzi ala sadri. At-tasdiru di antara bentuk muhassinat lafziyah ada yang disebut dengan at-tasdir. At-tasdir wa yusamma dan dinamakan apa at-tasdir? Raddal ajuzi ala sadri. Apa yang dinamakan at-tasdir di dalam ilmu badi? Huwa adapun at-tasdir fin nasri di dalam prosa, di dalam kalam nasar, ayyuj'ala ialah dijadikan ahadul lafzainil mukarraraini apa salah satu dua lafat yang diulang-ulang, awil mutajanisaini atau dua lafat yang sejenis keduanya, awil mulhaqaini bihima atau yang disamakan keduanya bihima dengan mutajanisaini, bi anjama'ahuma. Insyaallah ini huma ini bukan ha. Bi anjama'ahuma dengan mengumpulkan atau menghimpun huma terhadap keduanya mulhaqa ini. Istiqaqun apa istiqaq? Istiqaq itu artinya asal kata. Istiqaqun apa asal kata? Au shibuhu atau serupa istiqaq, diletakkan atau dijadikan fi awalil fakrati di bagian awal fakroh. Fakroh itu artinya fakroh bisa disebut dengan paragraf ya. Fi awalil fakrati di bagian awal fakroh, paragraf. Wasani fi akhiriha dan yang kedua fi akhiriha di akhir fakroh. Jadi yang dinamakan at-tasdir itu ya, yang dinamakan at-tasdir yaitu ada dua lafaz yang keduanya itu mukarror, yaitu diulang-ulang. Yang disebut dengan dua lafaz yang diulang-ulang itu artinya dua lafaz itu secara pelafalan itu sama dan maknanya juga sama. Itu yang disebut dengan dua lafaz mukarror. Atau dua lafaz yang mutajanis, yang jenisnya sama. Yang disebut dengan dua lafaz yang jenisnya sama itu artinya dua lafaz itu secara pengucapan sama, namun makna satu sama lain berbeda. Nah, awil mulhaqaini, kemudian ada yang disamakan dengan mutajanisain. Apa yang disebut dengan mulhaqaini itu ialah dua lafaz yang disatukan oleh istiqaq, asal kata yang sama.
atau syibhul istiqoq, yaitu yang serupa asal kata. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan syibhul istiqoq itu. Jadi apabila ada dua lafat yang disatukan oleh istiqoq yang sama, asal kata yang sama, atau yang serupa dengan istiqoq, yang serupa dengan asal kata yang sama itu, maka itu disebut dengan mulhaq bil mutajanisaini. Nah, dua lafat yang mukarror atau al mutajanisain atau mulhaqaini itu, yang satu diletakkan di awal paragraf, sementara yang satunya diletakkan di akhir paragraf. Ini biar jelas, langsung ke contoh. Nahu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala atau seperti firman Allah Ta'ala, wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsyah. Wa takhsha, dan takut engkau, annasah, pada manusia, wallahu, dan adapun Allah, ahaqqu, ialah lebih berhak, an takhsyahu, untuk takut kamu terhadap Allah. Di sini ada dua lafaz yang mukarror, yang diulang-ulang. Pelafalannya sama dan maknanya sama. Apa? Yaitu takhsha dan takhsyahu. Ini takhsha, ya. Takhsha dan takhsha. Paragraf pertama yaitu wa takhshannas. Paragraf yang kedua yaitu wallahu ahaqqu an takhsha. Nah, ada lafaz takhsha yang diletakkan di awal paragraf, dan ada takhsha juga yang diletakkan di akhir paragraf. Nah, itu disebut dengan at-tasdir, yaitu kata terakhir, ya. Kata terakhir ini di paragraf kedua diulang, ya. Diulang atau disebutkan di awal paragraf pertama. Atau balik, kata yang disebutkan di awal paragraf pertama disebutkan di akhir paragraf kedua. Ini yang ini ya, yang disebut dengan at-tasdir. Karena takhsya, dua lafaz takhsya ini secara pelafalan pengucapan sama dan maknanya sama, maka ini merupakan contoh dari al-lafzaini al-mukarraraini, dua lafaz yang diulang-ulang. Kemudian wa qaulikah, dan perkataanmu, ini adalah contoh dari dua lafaz yang mutajanisain, yang jenisnya sama. Yang dimaksud dengan mutajanisain seperti yang barusan disebutkan, yaitu dua lafaz secara pelafalan pengucapan sama namun maknanya berbeda. Contohnya, wa qaulika, dan perkataanmu, sa'ilul laimi, adapun orang yang meminta pada orang yang jahat. Yang disebut dengan laim ini artinya orang yang sangat pelit dan jahat. Bukan hanya pelit tapi juga jahat. Ini. Sa'ilul laimi, adapun orang yang minta pada orang yang jahat, yarji'u, ialah kembali siapa sa'ilul laim, wadam'uhu, dan air matanya sa'ilun, ialah mengalir. Paragraf pertama yaitu sa'ilul laim yarji'. Paragraf yang kedua adalah wadam'uhu sa'il. Di sini ada dua lafaz yang mutajanisain, yaitu sa'ilul laim, sa'il, dan wadam'uhu sa'il, yaitu sa'il. Ya, sa'il. Sa'il di paragraf pertama disebutkan di awal paragraf. Sementara sa'il yang kedua disebutkan di akhir paragraf yang kedua. Nah, sa'il ini secara pelafalan atau pengucapannya sama. Namun maknanya berbeda. Yang satu bermakna sa'il meminta, yang kedua bermakna sa'il yaitu mengalir. Air matanya mengalir. Nah, ini. Sa'il yang pertama berasal dari masdar su'al, sementara sa'il
yang kedua berasal dari masdar sayelan. Al-awwalu adapun sa'il yang pertama minas su'ali ialah dari masdar su'al yaitu meminta. Artinya wasani dan adapun sa'il yang kedua minas sayelani dari masdar sayelan yang artinya itu mengalir. Wa nahu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Ini merupakan contoh dari mulhaq bil mutajanisa ini yang disatukan oleh satu istiqoq atau satu asal kata. Wanahu dan contoh istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Fakroh pertama atau paragraf pertama yaitu istaghfiru rabbakum. Sementara fakroh yang kedua innahu kana ghaffaro. Nah, istaghfiru dan ghaffaro yaitu istiqoknya sama, asal katanya sama, yaitu maghfirah, yang artinya adalah ampunan. Nah, ini disebut dengan mulhaq bil mutajanisa ini. Istaghfiru itu diletakkan di awal fakrah, sementara ghafaro diletakkan di akhir fakrah yang kedua. Di akhir fakrah, yaitu di akhir paragraf ya, di akhir, letakkan di akhir ya, di paragraf yang kedua. Nih, disebut juga dengan at-tasdir yang seperti ini. Kenapa disebut dengan at-tasdir? Ya, karena ini merupakan mulhaq bil mutajanisa ini yang mana yang pertama diletakkan di awal, yang kedua diletakkan di akhir. Letakkan di akhir. Di fakroh yang kedua, di fakroh yang pertama diletakkan di awal. Istaghfiru sama ghaffaro. Wanahu qala inni li'amalikum minal qalin. Ini merupakan contoh dari mulhaq bil mutajanisa ini yang disatukan oleh syibhul istiqoq. Syibhul istiqoq. Nah, qala inni li'amalikum minal qalin. Ini mahalus syahidnya yaitu qalah dan qalin. Secara sepintas qalah dan qalin ini merupakan istiqoknya sama atau diambil dari kata yang sama secara sepintas ya. Secara sepintas. Namun kalau kita kaji secara mendalam maka qalah dan qalin ini asal istiqoknya berbeda. Qala ini istiqoknya itu qaul ya. Sementara qalin istiqoknya itu adalah kila yang artinya itu adalah ghadab, yaitu marah. Qala berkata siapa Nabi Musa, ini sesungguhnya aku li amalikum terhadap perbuatan kalian minal qalina ialah termasuk orang-orang yang benci ya. Ghadab. Minal ghadibin termasuk orang-orang yang tidak suka yang marah ya. Marah terhadap perbuatan kalian itu. Nah, secara sepintas ini kolah dan kolin ini satu istiqok. Istiqoknya sama. Namun setelah dikaji secara lebih mendalam, maka kolah ini istiqoknya kaul, dan kolin ini istiqoknya kila. Sehingga asal istiqoknya berbeda satu sama lain. Karena itu ini disebut dengan syibhul istiqok. Mulhaq bil mutajanisa ini yang disatukan oleh syibhul istiqok. Ini disebut dengan at-tasdir di dalam kalam nasar atau prosa. Ini bentuk-bentuknya ya. Wa fin nadhami dan di dalam nadham itu di dalam kalam yang berbentuk syairan ayyakuna ini menjadi khobar dari huwa ya. Huwa fin nadhmi ayyakuna. Ayyakuna ialah ada ahaduhuma apa salah satu keduanya al-lafdha ini, dua lafaz itu fi akhiril baiti di akhir bait. Wal akharu dan yang lain fi sadril misra'il awal di awal
setengah bait pertama, au ba'dahu atau setelah sadril misra'il awal. Jadi ada dua lafat. Lafat pertama diletakkan di akhir bait, sementara lafat yang kedua diletakkan di awal setengah bait pertama atau di tengah-tengah setengah bait pertama. Ini biar lebih contoh, biar nggak bingung, langsung ke contohnya, saya jelaskan. Nahu qawlihi seperti perkataan syair, sari'un ilabnil ammi yultimu wajhahu walaysa ila da'in nada bisari'ai. Sari'un ialah cepat-cepat, ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, yang mahdhuf, yaitu takdirannya huwa. Huwa sari'un. Huwa adapun hadal madmum, orang yang tercela itu, sari'un ialah cepat-cepat, ilabnil ammi pada anak paman, atau yang dimaksud ini sepupu ya. Ilabnil ammi pada anak paman atau sepupu. Yultimu menampar siapa siapa hadzal magmum, orang yang tercela itu, wajhahu terhadap wajahnya Ibnil Am, walaisa dan tidak ada siapa hadzal magmum, orang yang tercela itu, ila da'in nada pada orang yang mengajak pada kebenaran atau pemberian, atau kepada orang yang memanggil pemberian, bisari ialah cepat-cepat, bisari ialah yang cepat-cepat. Mahallu syahid di dalam bait ini yaitu sari'un dan sari'an. Sari'un dan sari ini merupakan dua lafaz yang secara pengucapan sama dan maknanya sama. Yang pertama, sari'un ini letaknya di sadril misra'il awal, di awal setengah bait pertama. Ini sari'un ilabnil ammi yaltim wajhahu, ini disebut dengan misra'il awal, setengah bait pertama. Sementara misra'il awal ya, sari'un ilabnil ammi yaltim wajhahu, ini disebut dengan misra'il awal. Nah, sari'un ini letaknya di awal setengah bait pertama. Nah, dan sari yang kedua berada di akhir bait. Berada di akhir bait. Nah, ini juga termasuk bagian dari at-tasdir. Kemudian contohnya yang letaknya itu di tengah di setengah awal bait pertama, di setengah bait pertama, contohnya ini. Wa qawlihi dan perkataan syair, tamatta min syamimi arari najdin fama ba'dal asyiyati min arari. Tamatta bersenang-senanglah kamu min syamimi arari najdin dari keharuman mawar kota Najd. Fama ba'dal asyiyati min arari, maka tidak ada setelah sore hari, maka tidak ada setelah sore hari ya. Maka tidak ada setelah sore hari min arari dari bunga mawar. Nih. Mahallu syahid di dalam bait ini yaitu kata arari. Ada dua lafaz arari yang diulang-ulang. Secara pengucapan sama dan artinya juga sama. Ini disebut dengan al-lafzaini al-mukarraraini. Yang pertama letaknya di hashwil misra'il awal. Di tengah setengah bait pertama. Itu letaknya ya. Di tengah. Bukan di awal. Kalau yang pertama itu kan di awal. Nah, sementara arori yang kedua letaknya di akhir bait. Nah, ini juga disebut dengan at-tasdir yang ada di dalam nazam. Kemudian di antara bentuk muhassinat lafziyah ada yang disebut dengan saja. Ini saja ini biasanya di bahasa Indonesia dikenal dengan saja ya. Nah, di dalam pelajaran puisi itu biasanya dikenal dengan saja. Nah, apa yang disebut dengan as-saja di dalam ilmu badi? Huwa adapun as-saja tawafukul fasilataini, ialah serasinya kalimat terakhir ya, kalimat akhir
dua kalimat akhir, nasron di dalam kalam nasar, fil harfil akhiri di dalam huruf terakhir. Jadi yang dinamakan saja itu huruf terakhir, huruf terakhir di di dua fasilah, di dua kalimat terakhir kata nasar, kalam nasar ini sama. Fasilah ini ya, yang dimaksud dengan fasilah ada perlu dibedakan nanti antara fasilah dan qafiyah. Fasilah itu adalah kalimat terakhir di dalam kalam prosa atau kalam nasar. Sementara qafiyah itu adalah kalimat terakhir di dalam nazom atau huruf terakhir di dalam nazom. Jadi qafiyah itu artinya dua. Maksudnya dua atau artinya dua. Yaitu kalimat terakhir di kalam nazom atau huruf terakhir di kalam nazom. Itu juga sama-sama disebut dengan qafiyah. Sementara fasilah itu adalah kalimat terakhir ya, kalimat terakhir di dalam kalam nasar. Ini. Serasinya dua kalimat terakhir di dalam kalam nasar, serasi di dalam apa? Serasi di dalam huruf yang paling terakhir. Nah, ini. Wahuwa dan adapun saja salah satu anwa'in ialah tiga macam. Jadi saja itu ada tiga macam. Motorrofun pertama disebut dengan motorrof. Ini talafat apabila berbeda alfasilataini apa dua kalimat terakhir fil wazani berbeda fil wazni di dalam wazannya. Di dalam wazannya berbeda ya. Cuman di huruf akhir ya, di huruf akhir harus sama, harus serasi. Nahu contohnya al insanu bi adabihi la bi zayyihi wa thiyabihi. Al insanu bi adabihi ini merupakan fakroh pertama. La bi zayyihi wa thiyabihi ini merupakan fakroh yang kedua. Nah, huruf terakhir antara fakroh pertama dan fakroh kedua ini sama, yaitu sama berbunyi hi dan hi. Ini huruf akhir ya. Jadi sama. Nah, namun kalimatnya secara wazan di antara dua fakroh ini berbeda. Kalimat terakhir ya di fakroh pertama itu yaitu adab. Sementara di fakroh yang kedua adalah siap. Adab itu wazannya itu adalah af'alun. Secara wazan af'alun. Nah, siap wazannya itu adalah fi'alun. Nah, kan berbeda wazannya. Maka ini karena di dua kalimat terakhir ini secara wazan berbeda, maka ini disebut dengan mutarraf. Disebut dengan mutarraf. Saja mutarraf. Yang kedua, wa mutawazin. Disebut saja mutawazin. Kapan ini tafakota? Apabila sama keduanya fasilatani fihi di dalam wazan. Jadi apabila dua kalimat terakhir itu secara wazan sama, maka itu disebut dengan mutawazin atau saja mutawazin. Contohnya, contohnya almar'u adapun seseorang bi ilmihi wa adabihi ialah dengan ilmunya almar'u wa adabihi dan etikanya almar'u. La bihasabihi bukan dengan keturunnya almar'u wa nasabihi dan nasabnya almar'u. Nah, fakroh pertama di dalam contoh ini yaitu almar'u bi ilmihi wa adabihi. Sementara fakroh yang kedua yaitu la bihasabihi wa nasabihi. Nah, di fakroh pertama huruf akhirnya itu berbunyi hi. Sementara di bukan sementara ya, juga di fakroh yang kedua huruf terakhir itu adalah hi. Jadi sama, serasi. Nah, kemudian dilihat dari segi kalimat terakhir antara dua fakroh ini secara wazan sama. Kalimat terakhir di fakroh yang pertama yaitu adab. Sementara kalimat terakhir di fakroh yang kedua adalah nasab.
Nah, adab dan nasab secara wazan sama, yaitu sama-sama ikut wazan fa'alun. Nah, karena secara wazan sama di antara dua fasilah ini, maka ini disebut dengan sajak mutawazin. Kemudian yang ketiga disebut dengan sajak merosok. Kapan disebut dengan sajak merosok? Ini tafakot apabila atau jika sama alfadul fakrota ini apa lafat-lafat dua paragraf au aksaruha atau kebanyakan alfadul fakrota ini sama di dalam apa? Fil wazan di dalam wazan, wat takfiyati dan takfiyah. Takfiyah ini sebagaimana sudah disebutkan barusan, yaitu kata terakhir atau huruf terakhir di dalam nazom. Nah, contohnya, contohnya, yatba'ul asja'a bijawahiri lafzihi wa yaqra'ul asma'a bizawajiri wa'zihi. Yatba'ul asja'a, membuat siapa dia, al asja'ah, pada kalimat-kalimat bersajak, bijawahiri lafzihi, dengan keindahan-keindahan lafadznya dia, wa yaqra'ul asma'ah, dan mengetuk siapa dia al asma'ah pada pendengaran-pendengaran, bizawajiri wa'zihi, dengan larangan-larangan nasihatnya dia. Di sini fakroh pertama yaitu yatba'ul asja'a bi jawahiri lafzihi. Di fakroh yang kedua yaitu wa yaqra'ul asma'a bi zawajiri wa'zihi. Nah, antara fakroh pertama dan kedua ini lafadznya secara wazan dan takfiyah sama, huruf akhirnya sama. Mari kita analisis ya. Kita cek apakah benar demikian. Nah, yatba'u dan yakra'u secara wazan sama, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari ya, yaitu fi'il mudhari yang ikut wazan yaf'alu. Kemudian huruf terakhirnya juga sama, berbunyi dan Nah, berarti sama ini. Selanjutnya, yaitu di lafadz yang kedua, al-asma dan al-asja. Al-asja dan al-asma. Secara wazan sama, yaitu ikut wazan af'alun. Nah, dilihat dari huruf terakhir, bunyinya juga sama, yaitu a dan a. Sama ya. Kemudian di lafadz yang ketiga, jawahir dan zawajir. Secara wazan sama, yaitu ikut wazan fawa'il. Jawahir dan zawajir. Secara wazan sama, ikut wazan fawa'il. Nah, dilihat dari huruf terakhir, yaitu takfiyah, nah, yaitu sama juga serasi, itu ri dan ri. Kemudian lafadz yang keempat yaitu lafzihi dan wa'zihi. Secara wazan antara dua lafadz ini sama, yaitu ikut wazan fa'lun. Kemudian takfiyahnya huruf terakhirnya juga sama bunyinya, yaitu hi dan hi. Nah, karena kebanyakan lafadznya atau keseluruhan lafadznya antara dua fakroh ini sama secara wazan dan takfiyah, maka ini disebut dengan sajak morosso. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.